Selamat malam Bapak Ibu terkasih, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapak, kami bersyukur di malam hari ini, di acara jam doa kami bersiap diri untuk menerima bagian dari firman Tuhan, dan biarlah firman-Mu memberkati kami sekalian, baik hamba yang menyampaikan maupun jemaat Smyrna yang mendengarkan bagian dari firman Tuhan dan penjelasannya pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu saya kasihi, saya berharap kita semuanya dalam kondisi sehat dan terberkati oleh kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Dia dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ingatkah kita akan lagu lama kita yang diambil dari nats Alkitab kita yang mengatakan, rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah yang dimaui oleh Tuhan. Rendah hati dan ramah tamah, itulah yang dikehendaki Tuhan. Dan sebab itu tunjukkan, saksikan itu dalam kehidupan kita, terkhusus dalam kehidupan berjemaat kita. Pasti jemaat yang rukun akan didiami oleh keluarga-keluarga yang rukun. Nah, mari kita lihat bersama-sama bagaimana firman Tuhan memberikan perenungan kepada kita sekalian berkenaan dengan kerukunan. Pertanyaan yang harus kita renungkan di awal firman Tuhan pada malam hari ini adalah, masihkah kita merasakan kerukunan itu dalam kehidupan kita? Masihkah kerukunan itu ada dalam kehidupan kita? Baik kehidupan keluarga kita, apakah keluarga kita merupakan keluarga yang rukun? Apakah persekutuan kita dalam kita hidup berjemaat merupakan kehidupan yang sungguh-sungguh bisa dirasakan kerukunan itu? Apakah kerukunan itu masih ada sampai hari ini? Atau kerukunan itu hanya ada di dalam sejarah awal kita saja? Merupakan suatu hal yang harus kita renungkan bersama-sama. Dan setelah itu pasti kita akan mengupayakan bagaimana kehidupan kita, baik dalam berkeluarga maupun dalam berpersekutuan, menikmati kerukunan seperti yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Sekali lagi, mari kita renungkan, masihkah kerukunan itu ada dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga kita maupun dalam persekutuan kita. Seperti apakah kerukunan itu? Mari kita lihat dalam Roma pasal yang ke-15, Roma 15, dan saya akan baca ayat yang ke-6. Roma 15 ayat yang ke-6. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti apakah kerukunan yang digambarkan oleh seorang Rasul Paulus? Dia menggambarkan bahwa kerukunan itu terjadi ketika ada kesatuan suara, kesatuan hati di dalam memuliakan Tuhan. Bapak Ibu saya kasih, inilah yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Dan saya rasa ini menjadi peringatan buat kita sekalian dikala kita hidup bersama-sama di dalam kehidupan kita berjemaat khususnya. Apakah kita sungguh-sungguh merasakan satu hati dalam kehidupan kita berjemaat? Apakah kesatuan hati itu bisa kita rasakan dalam kita melayani bersama-sama, dalam kita berkomunikasi, dalam kita bergaul, dalam kita bekerja sama, dalam kita mengabdi kepada Tuhan? Dan apakah kesatuan hati itu juga ada dalam kehidupan kita berkeluarga?
masing-masing kita, baik suami, istri, anak-anak, semuanya punya satu hati yang sungguh dalam kehidupan keluarga itu. Dan kemudian dikatakan di sana, dengan satu suara kamu memuliakan Tuhan. Tidak hanya satu hati dalam kehidupan normal saja. Tidak hanya satu hati dalam kehidupan keseharian saja. Tetapi satu hati kemudian juga merupakan menjadi dasar bagaimana kita bisa hidup dalam satu suara untuk memuliakan Tuhan. Artinya kita rukun dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Kita juga punya kehidupan yang baik dengan kehidupan iman kita, kehidupan rohani kita, kehidupan ibadah kita. Bapak bisa kasih, ada banyak kesaksian termasuk dalam keluarga kami yang biasanya memang karena waktunya yang tidak sama, sulit sekali untuk bisa bersekutu atau berkumpul bersama-sama dan berdoa untuk membangun sebuah mezbah keluarga. Tetapi di masa pandemi ini sudah hampir 2 tahun ini, kami bisa melakukan itu rutin setiap hari. Di mana saya, istri, dan Dik Paksi duduk bersama-sama untuk berdoa kepada Tuhan. Berdoa untuk keluarga, berdoa untuk pelayanan, dan juga berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk berdoa untuk bangsa dan negara kita, serta keluarga besar Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Dan puji Tuhan sampai hari ini, kami punya satu hati dan satu suara untuk memuliakan Tuhan dan berdoa. Nah, apakah itu ada dalam kehidupan kita? Mampukah kita membentuknya? Mampukah kita membangunnya? Oleh karena kerukunan dalam kehidupan kita bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi mesti harus butuh beberapa hal untuk bisa menopang, menyangga, dan bangunan kerukunan itu bisa menjadi kuat dan kokoh. Seperti apa kita membangun kerukunan kita? Mari kita lihat ayat yang ke-13 pasal yang ke-14. Roma pasal 14 ayat yang ke-13. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini, jangan kita membuat saudara kita jatuh dan tersandung. Apa pilar yang disampaikan oleh Rasul Paulus untuk membangun sebuah kerukunan? Paulus mengatakan jangan kamu saling menghakimi, saling mencari kesalahan, saling mencari kelemahan orang lain. Kemudian merasa dirinya benar, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Ketika orang lain jatuh, ketika orang lain bersalah, tidak diangkat tetapi justru dipojokkan. Dan Paulus berkata, bukan seperti itu hidupnya seorang yang percaya Yesus. Oleh karena itu, dikatakan oleh Paulus, janganlah kamu menghakimi lagi. Itu artinya dulu pernah terjadi, dan sekarang memberikan nasihat. Paulus memberikan nasihat, jangan kamu lakukan lagi. Kalau kita pernah melakukan seperti itu, baik di keluarga kita, baik di dalam persekutuan kita, sekali lagi, jika pernah melakukan itu, Paulus juga menasihatkan kepada kita sekalian, jangan kamu melakukan itu lagi. Jangan kamu menghakimi lagi. Lalu apa yang dikerjakan kalau tidak menghakimi? Dikatakan di sana, baiklah kamu menganut pandangan ini, janganlah kita membuat saudara kita jatuh dan tersandung. Jangan kita menjadi batu sandungan. Ya, jangan kita menjadi batu sandungan. Di renungan saya pada beberapa waktu yang lalu saya sampaikan di Repa, renungan pagi, kalau kita merupakan orang-orang yang kuat, baik itu kuat iman, kuat fisik, kuat rohani, mari kita jangan menjadi sombong, tetapi mari kita menolong saudara kita yang lemah. Bukan malah kita mencari kesalahan mereka karena kita tahu banyak hal. Seandainya kita kuat di dalam pengetahuan kita tentang kebenaran, mari kita membangun kekuatan orang lain dengan kekuatan kita. Karena kita merasa bahwa kita adalah orang yang mengetahui banyak kebenaran, biarlah pengetahuan kita itu membangun orang lain supaya orang lain hidupnya benar, bukan mencari kesalahan orang lain. Dan pasti di situ akan terbangun pilar-pilar kerukunan. Mari kita terapkan itu dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga kita maupun dalam persekutuan kita di Smyrna. Jangan menjadi batu sandungan. Mari kita menguatkan orang lain dan jangan kamu saling menghakimi.
Bapak yang saya kasih, kalau kita memang punya niat, punya semangat untuk membangun sebuah kerukunan dalam kehidupan kita, maka lihatlah di ayat yang ketiga dan yang ketujuh. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah menganiaya, telah mengenai aku. Ayat yang ketujuh. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Ini dasar yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk membangun sebuah kerukunan adalah Kristus sendiri. Yang dipakai untuk membangun kerukunan itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan kepandaian kita, bukan akal kita, bukan duit kita, bukan jabatan kita, bukan pengaruh kita. Bukan. Kerukunan tidak bisa dibangun dari itu. Ya mungkin bisa sementara. Kerukunan dibangun dengan uang. Kerukunan dibangun dengan piknik bersama. Kerukunan dibangun dengan hobi bersama. Tapi bisa saja kerukunan itu menjadi runtuh oleh karena semuanya bisa berubah. Tetapi Paulus ingin nasihatkan kepada kita sekalian, bangunlah kerukunan itu di atas Tuhan Yesus Kristus. Karena Kristus tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi dasar dari kerukunan itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Mari kita bangun kerukunan itu dalam kehidupan kita. Baik di rumah tangga kita, baik dalam persekutuan kita. Dasarnya siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita lihat di ayat yang ke-1 pasal yang ke-15. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setelah kita mendasari kerukunan itu dengan kekuatan Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dikerjakan Kristus? Yang dikerjakan Kristus adalah menyenangkan orang lain, bukan menyenangkan dirinya sendiri. Dan itu yang dipakai oleh Rasul Paulus ketika mengajak jemaat di Roma untuk hidup dalam kerukunan, yaitu mari kita dasari kerukunan itu dengan Kristus, di mana Kristus itu menyenangkan orang lain. Itu artinya kita akan dapat membangun kerukunan itu dalam kehidupan kita, baik di keluarga maupun dalam persekutuan kita, yaitu dengan semangat menyenangkan orang lain dan bukan menyenangkan dirinya sendiri. Bagaimana para suami berusaha keras untuk menyenangkan istrinya. Bagaimana orang tua berusaha keras untuk menyenangkan anak-anaknya. Bagaimana anak-anak untuk bisa menyenangkan hati orang tuanya. Bagaimana istri bisa berusaha keras untuk menyenangkan hati suaminya. Bagaimana kita masing-masing jemaat untuk menyenangkan hati satu dengan yang lain dan bukan mencari kesenangan sendiri. Pasti kerukunan itu akan segera terwujud dalam kehidupan kita, baik dalam persekutuan kita maupun dalam keluarga kita. Akhirnya ayat yang kedua, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Dengan menyenangkan hati orang lain, itu artinya kita akan membangun orang lain. Pasti menyenangkan yang sesuai dengan firman Tuhan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati dan ramah tamah, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tunjukkan, saksikan dalam keluarga kita dan dalam persekutuan kita di jemaat Smyrna. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya ini akan mendorong kami, memberikan semangat pada kami untuk hidup rukun satu dengan yang lain, tidak saling mencari kesalahan, tidak saling mencari kelemahan, menghakimi satu dengan yang lain, tetapi kami saling menguatkan dengan mencari kesenangan-kesenangan orang lain dan bukan kesenangan diri sendiri. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa menyerahkan semua Tuhan yang mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan berkati dengan kekuatan, kesehatan, kecukupan, dan perlindungan dari COVID-19. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.